Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tercurah kepada diri kita sehingga pada hari ini kita dalam mengawali kehidupan insyaallah diawali dengan langkah yang sangat baik. Barangkali ada yang mengawali dengan sholat tahajud, dilanjutkan sholat fajar dan sholat berjamaah. Di sini ada yang langsung juga sholat fajar, sholat subuh. Nah, itu semua karena karunia Allah. Kalau bukan karunia Allah berupa hidayah dan hidayah kita, kalau kita tidur nyenyak berselimut, tidak usah mikir, tapi kita sadar sebagai hamba Allah diciptakan untuk menyembahnya, maka kita bergegas semua kenikmatan sesaat itu kita tinggalkan demi meraih kenikmatan dan kebahagiaan abadi di akhirat, sehingga kita walaupun udaranya dulu kita paksakan untuk mandi untuk pergi ke masjid. Itulah nikmat yang wajib kita syukuri karena tidak semuanya bisa merasakan hal demikian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada 1 bulan lalu kita sudah pernah menyampaikan wasiat Rasulullah yang pertama tentang menegakkan sholat. Sekarang sesuai dengan yang pernah kami insya Allah kan kita janjikan, jika ada pertemuan kita akan membahas wasiat kedua. Ya, wasiat yang kedua agar kita menjaga lisan. Jadi kita supaya menjaga lisan, wala takallamu bikalami ta'lamu min ladal wada. Janganlah kamu mengucapkan suatu perkataan yang kamu akan minta maaf pada esok harinya. Kata esok, para ulama menerjemahkan bisa setelahnya mengucapkan kalimat itu, setelah timbul kesadaran bahwa apa yang disampaikan itu tadi salah, bisa menyebabkan suatu keresahan, maka perlu minta maaf. Kata esok bisa di dunia. Yang kemudian kata esok, ulama mengatakan bisa kelak di akhirat pertanggungjawabannya yang akan bisa merugikan diri sendiri. Jadi perlunya kita menjaga lisan. Janganlah mengatakan sesuatu asal bicara tanpa menjaga apa isi pembicaraan itu. Di dalam filosofi perkataan ada kata demikian: jika engkau menginginkan suatu perkataan dimunculkan dari lisanmu, engkau mampu menahannya, maka kalimat itu masih dalam genggamanmu. Sebaliknya, jika kalimat sudah terlontar dari lisanmu, maka engkau ada dalam genggaman kalimat itu. Artinya apa? Ketika kita sudah menyampaikan sebuah kalimat, maka apa yang sudah kita
kita sampaikan tadi mengandung pertanggungjawaban dari kalimat itu yang akan berpengaruh kepada dirinya, sehingga dirinya akan tergantung dari kalimat itu. Jika kalimat itu menyiksa, menyakitkan, merugikan, ghibah, maka kita akan tergantung bagaimana pengelolaan kalimat itu oleh yang mendengarkannya. Apakah dibawakan ke ranah hukum, dijadikan suatu kebencian membalas dendam, akan berdampak pada kita dalam genggaman kalimat itu. Tapi kalau kita mampu mengelola, tidak kita keluarkan, maka kalimat itu masih ada dalam genggaman kita aman. Itulah. Jadi sehingga kita setiap akan menyampaikan sesuatu perlu kita tata, perlu kita renungi, perlu kita resapi apakah kalimat itu akan menodai dalam diri kehidupan kita atau akan membawa kemaslahatan. Nah, inilah kecerdasan di dalam berkomunikasi. Kalau dulu mulutmu harimaumu, tetapi sekarang bukan hanya lisan kita harimau kita, termasuk jari-jari kita. Karena kemajuan teknologi, kita mudah sekali menyampaikan sesuatu, nge-share sesuatu. Kalau pada Japri barangkali hanya satu orang, kalau pada grup berarti semua grup yang ada di dalamnya di-share lagi. Jika itu adalah hoax, berarti kita sudah ikut menjadi bagian dari pendusta. Kita sebarkan. Walaupun bukan lisan, tapi itu bagian daripada apa yang ada dalam diri kita yang kita keluarkan, karena rujukan terakhirnya pada diri kita itu menyebarkan. Padahal kita tahu salah satu unsur munafik itu adalah pembohong. Bila berbicara maka dia berdusta, pembohong. Padahal kita tidak mau dikatakan munafik, tapi karena kita jarang bisa menata lisan kita, asal ngomong, mendengarkan sesuatu disampaikan, ada hal-hal yang belum tahu kebenarannya tanpa tabayun disampaikan, akhirnya kita terjebak pada pembohong. Tapi kalau dikatakan kita bagian dari orang munafik, kita menolak. Tapi berbohong, tapi dikatakan munafik menolak. Padahal salah satu unsur munafik adalah pembohong. Dan inilah perlunya kita menjaga lisan kita. Karena itulah wasiat Rasulullah yang kedua, agar kita hati-hati di dalam menyampaikan kalimat. Jangan sampai esok kita minta maaf. Mari kita cermati di dalam kehidupan kita, lebih baik kita berzikir menyebut asma Allah daripada berbicara sesuatu yang tidak bermakna. Aku lupa lihat ya Ustaz. Innahu ghafurur rahim. Sekarang Allah kami asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.